Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Gaining Competitive Advantage Through Information System. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wahyu Bagas Widiatmoko NIM B200-200-432, Disa Mukita Prawesti NIM B200-200-461, Fadila Freya Damayanti NIM B200-200-463, Asri Rohadatul Asyi NIM B200-200-466, Eni Susilowati NIM B200-200-469, Nadia Dewi Arimbi NIM B200-200-470, Sultan Alif Yuwono NIM B200-200-538, saya sendiri Putra Pais Rifki NIM B200-200-540, dan yang terakhir Marcel Devano Purba NIM B200-200-546. Perusahaan dan lingkungannya. 1. Model sistem umum perusahaan. Yang pertama ada sumber daya fisik. Tempatnya ada di paling bawah itu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sumber daya ini diupayakan secara internal. Kemudian ada aliran sumber daya virtual atau konseptual. Ini itu sifatnya elektronis, meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Ini dari transformation process, tempatnya ada yang paling bawah itu akan menjadikan sebuah data yang ada di atasnya itu. Data di sana akan diproses menjadi sebuah informasi yang nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan. Kemudian yang selanjutnya mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya itu meliputi 1. Standar kinerja, 2. Manajemen perusahaan, dan yang ketiga ada pemroses informasi. Di sini dari pemroses informasi akan diteruskan kepada manajemen yang nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan dengan ditunjang oleh standar kinerja atau perusahaan atau kebijakan yang ada di sana. Karena keputusan itu dibuat tidak hanya berdasarkan data informasi saja, tetapi juga diproses dari kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Penjelasan. 1. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Di sini pegawai dipekerjakan oleh perusahaan diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input, diubah menjadi barang jadi yang kemudian dijual kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu mesin dibeli dan digunakan dan pada akhirnya menjadi besi tua atau ditukar dengan mesin yang baru. Selanjutnya yaitu uang memasuki perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi, pemegang saham, dan pinjaman lalu diubah menjadi pembayaran kepada pemasok. 2. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kerja, 2. Manajemen perusahaan, dan yang ketiga yaitu suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. 3. Aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual perusahaan yaitu dari data yang kemudian diolah menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ada lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terjadi ketika data dari perusahaan dari lingkungan dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Informasi ini kemudian digunakan oleh para manajer untuk melakukan pengambilan keputusan yang akan memengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Manajemen dalam pengambilan keputusan selalu dipandu oleh standar-standar kinerja perusahaan sehingga dapat diketahui apakah kinerja tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 2. Perusahaan di dalam lingkungannya. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan.
8 unsur lingkungan. Yang pertama yaitu ada government atau pemerintah. Pemerintah baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun lokal akan memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan dan juga memberikan bantuan dalam bentuk pembelian, informasi, dan dana. Lalu yang kedua yaitu ada komunitas global. Komunitas global atau global community adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Yaitu yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan atau customer adalah orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Yang keempat ada pesaing atau competitor. Pesaing ini mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang kelima yaitu ada pemegang saham dan pemilik atau stockholder and owners. Adalah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Yang keenam yaitu ada serikat buruh atau labor union. Adalah organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang ketujuh yaitu ada pemasok atau supplier atau yang disebut juga vendor, memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Yang terakhir ada komunitas keuangan atau financial community, terdiri atas industri-industri seperti bank dan institusi lainnya yang memengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. 3. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran barang jadi kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Untuk aliran yang lebih jarang terjadi meliputi 1. Aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok atau retur pembelian, dan aliran pegawai kepada pesaing atau pembajakan karyawan. B. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan. Untuk manajemen rantai pasokan itu terdiri dari aktivitas berikut ini, yaitu yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua, membuat jadwal produksi, yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima, menerima persediaan dari pemasok, yang keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, yang ketujuh, melakukan produksi, yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir, melacak aliran daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. 1. Sistem elektronik. Di sini data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang atau ID frekuensi radio. Lalu dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemudian kemampuan untuk melacak aliran sumber daya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronik langkah demi langkah. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam area persediaan dan produksi perusahaan, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraannya digunakan oleh transporter, dan di lokasi pelanggan. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan.
2. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. C. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang dapat dicapai dengan 1. Memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah. 2. Memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan 3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen tertentu. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan sistem informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. 1. Rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael E. Porter meyakini bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi pada margin. Margin tersendiri adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Berikut adalah gambar rantai nilai. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri atas 2 jenis, yaitu aktivitas nilai utama dan pendukung. Aktivitas nilai utama meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan, dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Aktivitas nilai pendukung mencakup nilai infrastruktur yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar untuk memungkinkan berbagi dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, keunggulan taktis. Keunggulan taktis dapat diperoleh ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Sebagai contoh, perusahaan meningkatkan layanan pelanggan dengan menawarkan kepada pelanggan akses langsung ke informasi. Yang ketiga, keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Sebagai contoh, suatu situs web yang mengingat pelanggan dan presensi mereka dari transaksi masa lalu akan mencerminkan suatu keunggulan operasional. Pada sistem nilai, terdapat rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, dan rantai nilai pelanggan. D. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Aneka perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Pesaing-pesaing global tidak hanya untuk organisasi lain saja, kalangan profesional dan staf yang bekerja di negara lain yang bersaing untuk pekerjaan yang sama. Cina merupakan pemain utama outsourcing, yang mana biaya buruh Cina lebih rendah dibanding biaya buruh Amerika.
Amerika Serikat. Akan tetapi, outsourcing ini memiliki kelemahan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Apa sih perusahaan multinasional atau MNC itu? MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kebanyakan eksekutif MNC menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategi atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terorganisasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Tantangan koordinasi bagi MNC cukup besar dikarenakan sumber daya yang digunakan oleh MNC sangat luas terdistribusi. Sumber daya informasi yang tersebar seperti peranti keras, peranti lunak, dan pegawai menjadi sulit untuk dikelola. Akan tetapi, kemajuan di bidang teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi telah membuat koordinasi global menjadi lebih mudah. Yang ketiga, keuntungan koordinasi. Beberapa keuntungan yang diperoleh oleh MNC sejalan dengan kemampuannya berkoordinasi dalam pemrosesan informasi, yaitu fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain, kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan pasar di seluruh Indonesia, kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisien dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan sistem informasi global. 1. Kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang dijadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi. 2. Rintangan budaya dan komunikasi. Antar muka atau interface, GIS harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kebanyakan antarmuka GIS mengandalkan grafik dan ikon untuk berinteraksi dengan pengguna. Pada rintangan budaya dan komunikasi, terjadi 3 pembatasan, yakni 1. Pembatasan pembelian dan impor peranti keras, yang kedua, pembatasan pemrosesan data, dan yang ketiga, pembatasan komunikasi data. 3. Masalah-masalah teknologi. Masalah-masalah teknologi ini dapat berupa sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Yang kedua, sirkuit telekomunikasi. Seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah dan kualitas transmisi yang buruk. Dan yang ketiga, karena banyak negara yang tidak memperhatikan hak cipta atas peranti lunak dan menutup mata pada peranti lunak bajakan, beberapa vendor peranti lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. 4. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen kantor anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Beberapa manajer anak perusahaan mendapat imbalan berdasarkan profitabilitas, dan mereka akan berusaha menghambat solusi korporat yang dapat mengurangi pendapat mereka. Selanjutnya yaitu F. Manajemen pengetahuan. Dan manajemen pengetahuan sendiri terdapat 2 bagian, yaitu sumber daya dan manajemen pengetahuan.
Sumber daya sebuah perusahaan terdiri atas 1. Peranti keras komputer, 2. Peranti lunak komputer, 3. Spesialis informasi, 4. Pengguna, 5. Fasilitas, 6. Database, yang terakhir informasi. Manajemen pengetahuan adalah sebuah aktivitas yang meliputi mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dalam manajemen pengetahuan terdapat yang pertama ada dimensi informasi. Ketika pengembang sistem, pengguna maupun spesialis informasi mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi yang diinginkan ini akan dapat menambah nilai dari informasi tersebut, yaitu A. Relevansi, yaitu informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. B. Akurasi, idealnya seluruh informasi seharusnya akurat, akan tetapi fitur-fitur yang memberikan kontribusi pada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya, sehingga seringkali pengguna terpaksa harus menerima tingkat akurasi kurang dari 100%. C. Ketepatan waktu, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Dan yang terakhir D, yaitu kelengkapan. Para pengguna sehatnya dapat memperoleh informasi yang menyajikan sebuah gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Informasi dikatakan lengkap jika memiliki jumlah agregasi yang tepat dan mendukung semua area di mana keputusan akan diambil. Setelah dimensi informasi tadi, yang kedua terdapat sistem manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut sistem warisan. Kebanyakan data warisan dapat diubah dan dipergunakan oleh teknologi terbaru, akan tetapi beberapa data warisan tidak tersedia dalam format digital. Peranan gambar telah meluas dengan munculnya situs-situs web yang dimana situs web akan sangat visual, gambar-gambar seperti foto, logo perusahaan, produk, karyawan, dan gambar lainnya akan dapat membantu pengguna menavigasi situs web tersebut. Selanjutnya G, yaitu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi meliputi perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini disebut sebagai layanan informasi atau Information Service IS, dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. Dan dalam perencanaan strategis untuk sumber daya informasi ini terdapat yang pertama ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Chief Information Officer atau CIO atau Chief Technology Officer CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. CIO atau CTO ini dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut. Yang pertama, A. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Pelajari pula bisnisnya, bukan hanya teknologinya saja. B. Secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini. Jangan menunggu untuk diundang. C. Fokus pada perbaikan proses bisnis. D. Menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis. E. Membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, F. Terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. 2. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Komite eksekutif ini akan memonitor pelaksanaannya, mengambil tindakan yang sesuai, memodifikasi rencana untuk mencerminkan perubahan situasi, dan mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Yang ketiga, rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Akan tetapi, pendekatan seperti ini tidak dapat memastikan bahwa area-area akan dapat bekerja sama dengan baik. 4. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi.
atau Strategic Planning for Information Resources, yang disingkat sebagai SPIR. SPIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana IS akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Organisasi berbeda akan menciptakan rencana-rencana strategis sumber daya informasi yang berbeda pula. Namun seharusnya terdapat dua topik inti yang hendaknya ada di setiap rencana, yaitu yang pertama ada sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana, dan yang kedua sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.